menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemilik kos. Sebelumnya, apakah abang pemilik dari kos Tabermangun? Ya, bisa dibilang begitu. Karena punya tempat sendiri kan. Oh ya. Udah sejak kapan bang kos ini berdiri? Dibangun dari 2017, mulai menerima anak kos tahun 2018. 2018 di bulan 6, di bulan 9 yang kemarin udah langsung menerima anak kos. Perkiraan abang lokasi ini strategis nggak untuk anak kos? Terus tentang harga, apakah ada harga setiap tahun ada kenaikan? Jadi kalau dibilang strategis, ini udah strategis sekali lah kalau menurutku, karena dekat kali ke kampus Polmed, USU, itu juga AMI. Jadi kalau masalah strategis sudah strategis sekali lah, apalagi pun di sini dekat kayak jualan makanan, contoh di Pacus, warung kopi. Kalau anak kuliah kan anak-anak dari kampung ini kan suka kali minum kopi kayak gitu, warung Gampang kopi. diakses lah emang. Nah, jadi kayaknya kalau akses itu untuk main-main di sini cukup lah. Kalau kira-kira fasilitas apa aja gitu ya bang yang disediakan oleh kos ini untuk para anak kosnya? Jadi kalau fasilitas itu ada di dalam setiap kamar itu berbagai macam. Contoh kalau misalnya anak kosnya mau fasilitasnya lengkap, fasilitasnya memang sebenarnya juga udah lengkap. Disediakan tempat tidur, lemari, sama meja. Begitupun kamar mandi juga ada di dalam. Jadi kalau bilang lengkap, lengkap sih, bisa tinggal buat baju aja. Tapi kalau dia nggak mau pakai barang-barang yang di dalam, bisa juga nanti dikurangi harganya kayak gitu. Perbedaannya bang. Perbedaan harga setiap kos. Iya, ada perbedaannya nanti setiap kos. Kalau dipakainya barang yang full ya bayarnya pun full lagi. Kalau nggak full ya kurangi lah harga yang full tadi kayak gitulah. Kalau untuk mempromosikan kos ini pakai sosial media nggak bang? Atau kayak mana? Kalau mempromosikannya wajib sih dari sosial media kan, karena kan orang kan kalau sentuh-sentuh sedikit tetapnya main sosial media kayak gitu kan. Tetapnya kita pakai kan kayak ke Facebook, story Instagram, gitu pun juga ke TikTok kayak gitu. Kalau nanti lewat beberapa orang yang nyari kos kan lumayan juga. Kalau soal tentang anak kos bang, gimana cara menarik abang agar anak kos mau ngekos ini, dan bagaimana untuk menjalin hubungannya agar anak kos setia tetap di sini? Jadi kalau jawab lah dulu yang untuk biar tetap setia di sini ya kan. Itu tiap bulannya kami buat survei apa kekurangan, apa keluhannya di sini gitu kan. Contoh, bang kenapa wifi sering rusak? Kayak gitu kan. Karena kan kita juga pakai wifi juga. Fasilitas yang kita kasih wifi itu kemarin kami pasang wifi karena anak kos juga yang minta, biar nggak mahal kali kami bayar beli kuota tiap bulan bang, pasangkan wifi kami, nanti kami tambahin lah uang kos kami yuk. Jadi pasanglah wifi dengan kesepakatan bersama kayak gitu. Itu pun kalau masalah biar lebih akrab lagi kami buat lagi grup WA. Jadi kalau ada misalnya kayak keluhannya ya bisa lah langsung dia ngomong ke WA, entah jatuh kuncinya di jalan bisa dibuka grup itu, minta tolong dari grup itu biar dibukakan di gerbang. Mempermudah komunikasi lah. Iya. Terus kalau menurut abang itu tantangannya apa ya, kayak di era sekarang ini kan udah banyak tuh dibuka kos-kosan yang ada di dekat kampus. Jadi dengan banyaknya kos-kosan berdiri sekarang ini, tantangannya apa ya menurut abang? Itu banyak. Contoh di gang ini aja pun kos-kosan semua kan. Dari ujung sampai ke ujung ini kos-kosan semua. Banyak tempat orang untuk memilih, tapi orang pun memilih kan berdasarkan hatinya juga. Jadi setiap orang yang pernah kos di sini pun tetap juga mempromosikan juga kos ini, karena memang udah kayak keluarga dibuat terus. Kayak bangun pagi pun siapa cepat bangun saling sapa gitu kan. Jadi
kan nggak ada jarang juga ada kos-kosan kayak gitu mau saling sapa sama yang ada kos kayak gitu, bisa cek aja kayak gitu. Lebih kayak ke family lah gini kosnya ya. Iya, kadang pun bisa juga kami kemarin kayak gitu ke pasar kayak gitu kami menjalin hubungan yang baik gitu ya. iya kami buat kayak bakar kayak gitu sampingin kan lahan kosong bisa kami buat di situ kayak gitulah. Jadi mungkin mereka untuk tetap di sini lah, bertahan di pos ini gitu ya. Iya, rata-rata kemarin mulai dari 2019 sampai kuliah di sini sampai tamat dia di sini terus fokus. Gak ada dia pindah-pindah di sini terus fokus sampai tamat. Kecuali memang dia kerja di sini, ada juga pernah yang kerja di sini, habis dia kerja pindah dia lagi kemana. Berarti setiap masalah di kos ini pihak dari abang itu pihak dari pemilik kos cepat tanggap ya. Iya, kami langsung kami buat apa yang mereka mau kalau memang kami mampu semampu kami lah. Kami nggak mungkin juga nggak sanggup kita ngasihkan yang dia mau. Misal kasih pasang lah AC kami bang, tapi nggak usah tambah ongkos, saya bilang kan nggak mungkin kita buat kayak gitu. Sesuai harga lah. Iya, jadi tetap kita balance kan lah, biar kita pun nggak rugi, orang itu pun nggak berat hati kayak gitu. Selanjutnya coba abang jelaskan gitu bang, sejarahnya berdiri pos Tambar Malam ini. Sejarahnya dibangun ini ya kayak emang untuk usaha kayak gitu. Kayak misalnya kalau bisa dibilang kayak usaha yang nggak bisa mati kalau kos-kosan ini, kalau bisa kalau kita rawat nggak sama kayak kita jualan. Kalau jualan kan kalau nggak laris udahlah gitu. Kalau kos-kosan ini kan ada yang terus peminatnya. Kalau enggaknya bisa dia busuk, nggak bisa pulangnya dia hilang kemana-mana dicuri orang. Untuk kos-kosan ini pun nggak mungkin kan, yang dianya barang-barang yang dicuri orang. Jadi kayak gitulah. Jika menyikapi kalau ada kehilangan barang-barang itu pihak kosnya itu memberikan toleransi seperti apa ya? Pernah kehilangan di kos ini, tapi itu dulu 2019 juga. Karena kan kemarin bilang kos ini nggak ada jerjaknya di atas, nggak ada jerjak kayak gitu. Jadi maling itu mau ngambil tapi ini selop sepatu kayak gitu. Karena kan barang-barang mungkin diambil karena ada orang di dalam. Lagi untuk masuk ke kamar itu pun susah juga, karena pakai kunci juga nya, pakai jerjak juga nya, hanya gampang-gampang aja. Pernah juga ada cerita nggak masuk itu cokel jendelanya, karena teriak dia kesana kami semua udah tinggi lah di malingnya, nggak pernah kedapatan. Tapi sejak itu kemarin kejadian kami cari lah udah sempatnya di daerah pasar Satu ini. Satu hati lah kami semua, satu gang ini kami buat. Kami itu ada yang jaga malam di sini, jadi bayar kami 1 bulan yang punya setiap rumah 1 bulan bayar 50.000. Adalah Itulah kami. keamanan ya bang. Iya, kami malah keamanannya karena kan kami tuh kadang tidur, kalau siang bisa kami jaga, kalau malam kan kita tidak tidur kita kan. Jadi itulah kami buat caranya biar kos ini pun tetap bertahan di sini dengan kenyamanannya kayak gitu. Tadi kan abang bilang dari tahun 2019 ada yang nggak pindah-pindah sampai sekarang. Ya. Ada nggak kalau dia kan udah kos lama nih, ada nggak pengurangan harga? Ada kan kalau kita sering beli ke apa kan ada pemotongan harga karena dia itu apa gitu. Ada nggak harga khusus untuk dia karena udah lama? Kalau harga khusus bisa dibilang nggak ada sih, cuma pemotongan ada. Pemotongan kalau dia misalnya dia ngambil 1 tahun langsung, ya udah kami potongkan lah. Apalagi kok misalnya udah lama di sini, yang paling kalau telat sebulan 2 bulan itu masih percaya kami kalau udah lama dia di sini. Apalagi dibilang nggak perlu untuk bayar ini bilang. Kalau orang lain kayak gitu kan nggak bisa gini gitu bilang. Kalau kami lepas lah, Kasih keringanan. kasih keringanan. Kadang pun kalau nggak belum dibayar ongkosnya, kalau di bawah ini kan bisa masak. Jadi kok mau masak di sini ya nggak apa-apa.
nggak ada juga alat-alatnya masak kayak gitu, mau pakainya pun alat mama untuk masak nggak masalah juga. Berarti nggak ada harga khusus ya, berarti sama ya bang. Sama semua. Nanti kalau ibu harga khusus nanti semuanya pula nanti. Oke. Kenapa aku nggak sama kayak dia? Kami pun nanti mau lama juga di sini katanya lagi, nanti kan jadi masalah juga. Layanannya itu semua sama ya bang. Iya, pelayanan tak kita kasih sama, nggak ada kita buat Beda-beda. pilih kasih itu nggak ada lah. Kalau boleh tahu harga kos di Taman Malu ini berkisar berapa ya bang? Kalau di atas kalau full dia barangnya tadi ikut lemari, meja, ikut lagi tempat tidur sama wifi 200.000 lah. Itu udah full fasilitas ya. Full fasilitas itu. Ada juga pengaman di dalam. Iya, iya. Jadi tapi kalau nggak dipakainya nanti fasilitas itu tadi, nggak dipakainya nanti lemari, tempat tidur sama meja itu tadi, nah itu nanti bayar dia 600 saja. Itu khusus wanita kita buat. Karena pernah kejadian hari itu pertamanya buka kos ini kami buat laki-laki dulu semua, nggak terurus, nyabu pun nggak mau, jadi payahlah kami buat lagi lah, jadi campur ada lagi perempuannya, begaduh pula yang laki-laki sama yang perempuan. Tapi yang perempuan tadi kami tengok kayak gitu rajin, mau dia nyapu, mau lagi dipelnya terasnya gitu. Jadi udah karena begaduh begitu kemarin ada juga komplain kayak gitu kan, udahlah perempuan aja lah yang di atas sini, jadi perempuan aja lah buat semua. Kalau perempuan pandainya jaga kebersihan nggak ada yang ribut kali kayak gitulah. Sampai sekarang udah khusus perempuan atas. Berarti kosnya ada dua tersedia wanita laki-laki. Kalau yang di bawah khusus laki-laki, di atas khusus perempuan. Kalau dibilang di bawah khusus laki-laki enggak, tapi khusus family. Oh, lebih ke Iya, family. lebih sembarang dekat lagi kayak gitu. Karena kan kalau yang ibu ini rentan, terlalu dekat gitu. Apalagi kamar mandinya di dalam, di luar kamar mandinya di bawah. Pas di dalam kamar, di luar kamar lagi dia. Jadi ya, dekat aja lah biar nggak gaduh. Sekian hasil wawancara kami. Terima kasih kepada abang selaku pemilik kos karena bersedia kami wawancarai. Jika ada kata atau apa bisa maklum ya bang. Amannya dia